Halo Slimar, saya bersama dengan Ibu Rina Jayanti, seorang psikolog klinis, dan beliau berpraktek di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Ini rumah sakit besar nih kalau di Solo ya. Dan beliau hadir di sini di Mindslim untuk mengambil sertifikasi menjadi seorang Mindslim Coach. Nah, saya penasaran nih, teman-teman juga pasti penasaran nih. Apa yang membuat seorang Bu Rina Jayanti, seorang psikolog klinis, tertarik berminat untuk menjadi seorang Mindslim Coach? Oke, silahkan Bu Rina. Oke, terima kasih Master Juli. Selamat siang teman-teman semua. Ya, ini adalah sebuah perjalanan yang saya lalui sampai akhirnya bisa bertemu dengan Master Juli. Jadi pengalaman praktek dalam beberapa waktu terakhir ini cukup sering ketemu klien di mana ingin dibantu untuk mendapatkan tubuh yang ideal, dan biasanya setelah melalui beberapa macam diet yang dijalani, kadang bisa turun kemudian naik lagi. Kemudian juga ada beberapa kondisi yang memang dia harus menjaga berat tubuhnya bukan karena untuk looking good, tetapi lebih pada menjaga kesehatan fisik. Kesehatan ya. Jadi menurut Bu Rina, saya penasaran nih, kalau pasien-pasien atau klien-klien Bu Rina di tempat praktek di rumah sakit PKU itu lebih banyak datang ke Bu Rina karena lebih ke kesehatan atau ke penampilan rata-rata ya? Ya, mostly karena kesehatan. Kesehatan ya awalnya ya, karena mereka datang ke rumah sakit ya. Terus kemudian mungkin dokter gizinya atau mungkin dari spesialis penyakit dalamnya menyarankan udah ke psikolog aja tuh gitu ya, untuk dibantu secara mindsetnya. Oke, luar biasa. Nah, kalau yang pengalaman Bu Rina nih, ketika dapat klien atau pasien-pasien yang mereka butuh bantuan psikolog klinis seperti Bu Rina ini, dalam konteks kegemukan, katakanlah 1-10 orang yang datang ke ruang praktek, berapa persen atau berapa orang yang ingin turun berat badan? Dalam arti yang mereka datang ke Bu Rina untuk dibantu ingin turun berat badan. Oke, untuk ingin dibantu turun berat badan memang hampir semuanya ya. Hampir semuanya ya. Oke. Hampir semuanya ini. Ya. Jadi banyak juga yang datang ke tempat praktek Bu Rina memang rencananya ingin turun berat badan. Ya, karena itu tadi sudah melalui beberapa fase diet yang nggak konsisten. Oke, baik. Nah, satu lagi Bu Rina terakhir, saya penasaran nih. Apa yang membuat Bu Rina akhirnya memutuskan untuk memilih mengambil sertifikasi menjadi Mindslim Coach? Dua nanti pertanyaan, baru yang pertama nih. Oke, silakan Bu Rina. Oke, jadi setelah saya tentunya browsing banyak hal yang saya pilih, saya pikir pendekatan untuk menstabilkan berat badan atau mencapai sebuah berat badan ideal itu sangat erat berkaitan dengan habit atau kebiasaan pola makan. Dan ternyata dari berbagai teori yang saya baca, kebiasaan untuk makan ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Nah, oleh karenanya itu saya mencari pendekatan yang inline dengan apa yang menjadi kompetensi saya di bidang psikologis, dan saya akhirnya ketemu dengan Mindslim Program. Dan setelah saya pelajari tentang Mindslim Program ini menurut saya sangat bagus dan sangat efektif, bukan karena hanya membantu untuk klien mendapatkan berat badan yang ideal seperti yang diinginkan, tetapi juga kita memberdayakan klien sebenarnya untuk lebih mengenal tubuhnya, reconnect kembali dengan tubuhnya. Terus kemudian juga dia memiliki skill untuk bagaimana dia bisa mengenali berbagai simptom tubuhnya yang berkaitan dengan makan. Nah, sehingga dengan dibantu dengan cara ini atau program Mindslim ini, klien akan berdaya dengan dirinya sendiri, memiliki skill untuk bisa mengelola kesehatan tubuh fisiknya, ya. Tidak hanya sekedar menurunkan berat badan, tetapi lebih pada bagaimana mendapatkan tubuh yang sehat, berat badan yang ideal,
dengan cara yang bahagia dan menyenangkan. Oke, menarik. Nah, terakhir Bu, tadi kan saya bilang 2 ya. Yang terakhir adalah katakanlah ini teman-teman yang sedang menonton ini lagi mengalami kegemukan nih. Kira-kira tips apa yang Bu Rina akan sampaikan setelah 4 hari ini ya berarti ya. 4 hari ini beliau mengambil sertifikasi menjadi seorang Mind Slim Coach, sudah belajar banyak tentang prinsip-prinsip Mind Slim, metode Mind Slim, protokolnya Mind Slim dengan 4 hari ini. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kira-kira seorang Bu Rina ketika nanti menjadi seorang Mind Slim Coach, terus kemudian di sini ada yang lagi menonton ya, kira-kira apa sih himbauan atau saran atau hal yang paling mudah yang bisa mereka praktekkan buat mereka yang mengalami kegemukan? Kira-kira ada saran buat mereka? Oke. Jadi saya bisa sarankan kepada teman-teman semua yang saat ini sedang berproses untuk mencapai berat badan yang ideal dengan kondisi yang sehat. Dalam Mind Slim program ini diajarkan bagaimana melakukan 5 Magic Rule. 5 Magic Rule. Ya, oke, apa itu 5 Magic Rule? 5 Magic Rule itu makan apa yang diinginkan, terus kemudian berhenti ketika netral, kemudian nggak apa-apa, kan masih masa ini ya, sertifikasi ya, lagi belajar. Saya lagi ngetes sebenarnya. Gitu ya. Oke, mungkin maksudnya Bu Rina dengan 5 Magic Rule ini tadi Bu Rina ingin menyampaikan bahwa yang pertama adalah ketika lapar, makan. Terus kemudian yang kedua, makanlah yang betul-betul diinginkan. Dan yang ketiga, makan dengan sadar dan perlahan. Dan yang keempat, berhenti di netral. Dan kemudian yang kelima, perbanyak jumlah langkah kaki. Nah, itu yang maksudnya Bu Rina. Oke, berikutnya Bu Rina, selain 5 Magic Rule, kaitannya kan banyak orang yang mengalami emotional eating. Saya pengen tahu nih, seorang Bu Rina sebagai seorang Mind Slim Coach nanti, apa yang akan disarankan ke mereka yang saat ini sedang mengalami emotional eating, Bu Rina? Jadi emotional eating ini menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang itu bertambah berat badannya, sulit mengendalikan berat badan. Jadi mungkin yang perlu dipahami adalah namanya emotional eating. Jadi ada pesan emosi tertentu yang disampaikan ke tubuh kita sebenarnya, bahwa ada sesuatu nih di dalam diri yang belum didengarkan. Nah itu, terus kemudian cari tahu maknanya apa, dan kemudian lakukan sesuatu hal atau teknik tertentu yang dipelajari dalam Mind Slim program ini untuk membantu mengatasi hal itu. Oke, jadi maksudnya emotional eating ini akan membuat seseorang menjadi makan lebih banyak dari yang dipikirkan ya. Dan kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Rina adalah kenali nama perasaannya ya, karena kaitannya emosi itu datang ke diri kita, itu dia bawa pesan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rina. Oke, terima kasih Bu Rina. Anggap aja ini sebagai sekaligus ujian. Ujian. Jadi saya mohon izin nanti video ini kita publikasi ya. Kalau memang nanti hasil secara audionya, videonya sesuai, kita akan upload. Oke. Dan nanti siang ini kita akan ada ujian kembali untuk beliau menjadi seorang Mind Slim Coach. Mudah-mudahan lulus ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan lulus ya. Dan ketika nanti sudah lulus, beliau akan berpraktek menjadi seorang Mind Slim Coach Certified di kota Surakarta. Dan tidak dibatasi oleh Surakarta saja, tapi beliau bisa ke seluruh Indonesia bahkan atau mancanegara ketika berpraktek menjadi seorang Mind Slim Coach. Dan tentunya dengan Mind Slim ini kita ingin mensukseskan gerakan menuju Indonesia langsing 1 juta slimmer. Ya, mudah-mudahan Bu Rina semakin termotivasi mengentaskan angka kegemukan di Surakarta ya. Baik, dan atau di sekitarnya. Baik, terima kasih Slimmer, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih Bu Rina ya. Sampai ketemu.